Oke, soal nomor 3. Diketahui sebuah garis I di R3 melalui titik A yaitu 0,-2,5 dan B 3-2, 1. Dan terdapat suatu titik lain di P yaitu 0,0,5. Hitunglah jarak antara titik P dan garis L. Oke, ini L ya. L atau I? Sini I, di sini L, ya udah anggap aja L. Nah, ini kan di R3 ya. Jadi kita anggap aja misal ini ada R3 nih. R3 itu 3 dimensi kan. Nah, terus ada sebuah garis lah dari titik A ke titik B, serat ini. Titik A misalnya, ini titik B. Nah, terus kita punya lagi nih sebuah titik P misalnya di sini. Nah, kita disuruh ngitung nih. Kira-kira maksud soalnya itu gini, ada garis, terus kita hitung jarak dari garis ini ke titik P ini berapa. Nah, ini kan jaraknya harus tegak lurus ya. Nggak bisa kita ngitung jaraknya, nariknya dari sini ke sini. Nah, nggak boleh. Ini pokoknya jarak itu ketika ada garis sama titik, maka kita ngambil jarak terdekatnya. Nah, jarak terdekatnya itu terjadi ketika si garis ini dan si titik ini itu dalam kondisi tegak lurus. Nah, ini sebenarnya ada penurunannya panjang, rumusnya dari mana. Tapi yang perlu tahu, kalau pengen buat garis di R3 itu nggak bisa pakai persamaan biasa, kayak misalnya AX plus B ya, plus CZ sama dengan D. Nah, ini bukan persamaan garis ya. Kalau di 2 dimensi kan AX plus BY sama dengan K jadinya garis kan ya. Tapi kalau kita tambahin lagi satu variabel Z, itu nggak jadi garis, tapi dia jadinya bidang. Nah, kalau kita pengen ngebuat garis di R3 itu harus pakai persamaan, namanya persamaan parametrik. Jadi nggak bisa pakai ini kayak gitu. Persamaan parametrik nanti ada variabel lagi, variabel T ya, intinya jadi kayak semacam 4 dimensi, bukan 4 dimensi tapi 4 variabel gitulah. Nah, untuk penurunan rumusnya gue langsung tunjukin aja. Ini nih dari websitenya Wolfram ya. Ini udah lumayan bagus sih, karena lumayan panjang juga penurunannya, jadi gue agak susah nulis ya. Nah, jadi lu bayangin punya titik X1 dan titik X2, ini yang ngebentuk garisnya nih. X1 itu X1, Y1, Z1, X2 itu X2, Y2, Z2. Nah, kalau kita pengen ngebuat persamaan garis di dalam R3, itu kita harus ngebuat kayak gini. Nah, ada T-nya kan, dimana dia ya jadinya X1 plus X2 min X1T. Ini sebenarnya agak bebas sih penentuannya, tapi cara salah satunya kayak gini lah. Ini kita ambil aja titik X1, terus kita cari selisihnya antara X2 dan X1, terus kita kali T. Ini pasti dia bakal ngebentuk garis. Ini juga Y1 nya juga, Z-nya juga, X-nya, Y-nya sama Z-nya dibikin kayak gini. Oke, nah ini pasti bakal ngebentuk garis. Kalau lo pengen tahu cara ngebentuk garis di bidang R3, coba cari-cari lagi di YouTube, karena ini penentuannya agak bebas. Persamaan parametrik kalau lo pernah belajar di kalkulus. Nah, ini kan udah kebentuk ya, garis ya, persamaan garis, bla 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 T, bla 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 T, bla 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 T. Kalau kita pengen mencari jarak, the square distance between a point on a line with parameter T and a point X0. Nah, ini X0 ini titik P kita nih. Nah, ini distance square-nya, dibilang distance square. Sebenarnya idenya sama. Idenya tuh sebenarnya kayak lu nyari jarak biasa kalau lu punya 2 titik nih, X0, Y0, Z0, terus sama X1, Y1, Z1. Kalau pengen nyari jarak antara mereka berdua kan lu cari selisihnya, terus lu kuadratin gini kan, set kuadrat Y1 min Y0 kuadrat tambah Z1 min Z0 kuadrat. Nah, yang dijelasin di Wolfram itu sama kayak gitu idenya. Nah, X1 min X0 tambah X2 min X1 kuadrat. Itu maksudnya selisih antar kedua titik tadi, kedua garis tadi. Antara garis dengan titiknya, Nah, antara ini nih X si garis sama si X si titiknya, si X0. Terus dikuadratin. Terus Y si garis dikurang dengan Y si titik, kuadratin. Terus Z si garis dikurang Z si titik, kuadratin. Intinya gitu. Nah, ini jarak kuadratnya. Nah, kalau pengen nyari jarak terdekatnya, kan tadi harus terdekat ya, harus yang tegak lurus.
nanti kalau lu bikin kurva dari persamaan ini, dia bakal ngebentuk kurva parabola nih. Nah, dimana lu harus cari nilai minimum kan kalau dikalkulasi ini nih, apa istilahnya titik lokal lah, apalah titik minimumnya lah. Nah ini ya udah pakai turunan aja, d kuadrat per dt itu harus sama dengan 0. Nah kalau lu solve, lu bakal dapat nilai t nya itu bakal bentuk ini, x1 min x0 dot, nah ini dot produk ya, bukan berkalian. Tuh dia bilang di notes dot produk, x2 min x1 dibagi dengan x2 min x1 jaraknya dikuadratin kayak gitu. Nah terus lu substitusi balik t nya ke dalam persamaan ini, dapatlah ini bla bla bla, panjang sekali kan, dadadadadat. Nah ini jadinya ini. Terus dia bilang using vector quadruple product. Nah ini ada suatu sifat lagi nih, suatu sifat dari cross product kayak gini. Gue nggak akan jelasin ya, lu coba cari sendiri, banyak di internet. Ya udah dapet deh, d kuadrat sama dengan ini. Terus ini masih d kuadrat ya, kita kan pengen nyari jaraknya doang, bukan kuadrat jaraknya. Ya udah kita akarin, hasilnya adalah ini. Ya intinya hasil rumus akhirnya adalah x0 min x1 cross x0 min x2. Ini diambil jaraknya nanti dibagi dengan bukan jaraknya tapi magnitudenya, terus dibagi dengan magnitud dari x2 min x1. Nah kalau pengen lihat detail coba langsung kunjungin aja nih, coba lu pelajarin sendiri biar lebih ngerti maksud dari rumusnya apa. Oke, gue langsung coba aja ya. Hapus dulu. Oke, gue nyontek dulu rumusnya apa tadi. D sama dengan x0 min x1 cross dengan x0 min x2, kita ambil magnitudnya dibagi dengan x2 min x1 magnitudnya ya. Nah, x2 min x1 magnitud Nah kira-kira ini rumus jadinya. Yaudah kita langsung tentuin aja ya. Titik x0 ini tadi adalah titik si p nya ya. X1 ini udah kita anggap si A. Terus gini deh, x1 ini biar enak kita lihatnya seperti vektor aja lah ya. 0 min 25, terus x2 nya itu si B 3 min 21, karena kita bakal ngelakuin cross product nih, 3 min 21, jadi enaknya ngeliatnya kayak vektor gini. Terus si x0 itu adalah si P 005. Oke, gedean. Nah udah kita langsung coba hitung aja ya. x0 min x1. Oke, kita satu-satu aja deh. Geser ke bawah dulu. x0 min x1. Oke, di sini ini pakai warna merah. Nah, oke, x0 min x1 berarti kan gini ya. 0,05 dikurang dengan x1 itu adalah 0 min 25. 0 min 25. Nah, ini x0 min x1 sama dengan, nah ini sama dengan berarti apa? 0 2 0 ya, 0 2 0. Oke, simpan. Lanjut. X0 min x2. Oke, x0 min x2 berarti 0,05 dikurang dengan 3 min 2 1. Nah ini sama dengan apa nih, 0 min 3 bukan gede, 0 min 3 itu min 3 ya, 0 min 2 itu 2, 5 min 1 itu 4 ya, kayak gini. Iya betul. Oke, udah kita langsung lakuin cross produknya aja kali ya. x0 min x1 cross, atau kita tulis dulu aja deh di sini nih, magnitud, warna merah, magnitud dari
020 di cross dengan min 3 warna biru dong, terus dengan min 3 2 4. Nah, kita udah dapat atasnya. Udah, kita cari yang bawahnya dulu aja ya. X2 min X1. Warna hijau. Kita ke bawah. X2 min X1. X2 min X1. X2 nya itu tadi apa? X2 itu ini ya, 3 min 21. X1 nya itu ada di sini, kita nyantek di sini aja, 0 min 25. Oke. Kalau kita kurangin jadinya 3 min 2 tambah 2 atau 0, 1 kurang 5 itu min 4. Oke. Nah, berarti yang atas bakal kita bagi dengan magnitude dari vektor ini. 3 0 min 4. Nah, sekarang kita lakuin dulu nih cross product. Nah, masih ingat gak cara ngitung cross product gimana? Gimana nih enaknya? Kita hapus aja lah inilah. Bentar. Nah, kita hitung cross product ya. Oke, nah cross product dari ini ya, 020 min 324. Nah, jadi kalau lupa cara ngitung cross product itu sebenarnya kayak ngitung determinan aja. Oh, nah ini deh. Nah, tadi cross product antara ini, misal gue sebut aja ini A, ini B ya. A cross B. Nah, itu sama dengan determinan dari pertama lu buat dulu nih IJK, vektor IJK. Ya, apa satuan vektor. Nah, terus lu tulis di bawahnya A itu 020 ya. 020. Terus B itu min 324. Udah deh, ini cara determinan. Nah, ini cara determinan kan bisa pakai metode kofaktor ya, kofaktor atau metode Sarus. Datanya habis. Nah, kayak gitu. Udah, langsung aja kita pakai metode Sarus aja ya. Ini I J 02 min 32 ya kan, lu tambahin 2 kolom pertama. I kali 2 kali 4 8I. J kali 0 kali ini ya udah 0 J lah. Ini 0 juga, 0K dikurang dengan J04 0J, 0I02 0I, K2 min 6 min 6K ya. Min 6K, iya benar? Iya benar. Nah, ya udah, berarti sisanya tinggal 8I plus 6K. Nah, ini kalau gue bikin jadi vektor, dia jadinya kayak gini kan ya. 8, J-nya 0, K-nya 6. Nah, ya udah deh. Ini hasilnya ini. Nah, lu cari magnitudenya nih. 806 magnitudenya berapa? Ya. Nah, gimana cara nyari magnitudenya? Cara nyari magnitudenya ini apa saja lah. Cara nyari magnitudenya ya udah tinggal di kuadratin aja kan, simple. Nah, magnitudenya nih, kalau pengen nyari magnitud ini kok tipis ya, tinggal akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Ya udah, ini klasik lah ya. Kalau 3 4 5 berarti 6 8 10. Oh, berarti ini 10 nih, 10 dibagi dengan hijau. Ya udah, hijau langsung aja cari berapa panjang ini magnitudenya. Ya udah, ini sama aja kayak akar dari 3 kuadrat tambah min 4 kuadratnya. Udah, ini klasik juga, berarti 3 4 5 ya. 3 4 5. Ya udah, berarti ini 5. Kok di sana sih? Ya udah, langsung aja dari sini 5. Kok ini berantakan? Ya udah, 10 dibagi 5 2. Ya udah, jawabannya 2. Simpel ya. Tinggal kalau pengen pahamin tadi rumus maksudnya apa, ya udah coba dipahamin dulu.